aku Kirana. Kirana akan melanjutkan alur animasi Donghua yang berjudul Pearl Swordsman episode ketiga. Mengingat episode sebelumnya, Lee Fuyu berlatih menggunakan 3 aliran yang berujung batuk darah. Bagaimana kelanjutannya? Simak alur ceritanya sampai akhir ya. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Lee Fuyu tengah beristirahat di rumahnya. Terlihat Ching Huai mengambil boneka yang sudah robek bajunya. Dia akan menjahit boneka tersebut. Keesokan harinya, Lee Fuyu menyiapkan makanan untuk Ching Huai. Dia pun menutup pintu dan pergi. Cuaca masih hujan. Tak lama kemudian, dia datang membawa ikan dan makanan untuk Xiao Qi. Setelah masuk ke rumah, Ching Huai melemparkan boneka yang selesai ia jahit. Lee Fuyu merasa luka Ching Huai sudah mulai membaik. Tapi kata Ching Huai masih lumayan parah dan butuh rumput embun. Lee Fuyu tidak tahu rumput embun itu seperti apa. Dia pun meminta untuk digambar dan akan membantu mendapatkannya. Setelah dilihat, gambarnya seperti ulat bulu menggeliat. Lalu Ching Huai menambahkan bunga di atasnya. Katanya bunganya kecil berwarna biru. Kira-kira seperti itu rumputnya. Kemudian Lee Fuyu pergi mencari bunga itu ke Gunung Hou. Dia pun menemukan rumput itu, tapi belum sempat mengambil, ada seorang cewek meminta tolong. Katanya ada perampok. Lee Fuyu menghampirinya. Di balik pohon, ada seorang wanita yang ditarik-tarik oleh seseorang. Sesaat Lee Fuyu akan membantunya, kekuatannya tak berfungsi. Berkali-kali ia mencoba, tapi tetap saja tidak bisa. Tiba-tiba, ada kepala mainan bercaping terlempar. Ternyata kepala itu adalah kepala dari orang-orangan sawah yang dipegang oleh Huan. Rupanya Huan berpura-pura minta tolong untuk mendapat perhatian. Karena sudah ketahuan berpura-pura, tak disangka Huan mengeluarkan kuku-kuku tajamnya. Seketika Lee Fuyu tahu kalau dia adalah iblis rubah. Dengan sok gagah berani, Lee Fuyu mengeceh karena kekuatan si cewek rubah masih tingkat pertama. Dia masih santai dan duduk pasrah meminta rubah menggigitnya. Huan sudah bersiap menggigit leher Lee Fuyu. Di belakang, tangan Lee Fuyu terus mencoba mengeluarkan kekuatannya, namun tak berhasil sedikit pun. Dia pun beralasan bahwa Lee Fuyu melihat beberapa murid aliran Toisem Liangxi di kaki gunung akan ke sana. Huan takut dong, dia berlari cepat-cepat. Akhirnya Lee Fuyu mengendap-endap kabur. Tapi sayang, aksinya itu diketahui oleh rubah cantik. Mereka saling kejar-kejaran dan Lee Fuyu berbalik akan mengeluarkan jurus guntur. Teriakannya itu membuat rubah cantik kaget berkali-kali. Tapi sayangnya, lagi-lagi kekuatan Lee Fuyu tak berfungsi. Kabur lagilah dia dan melemparkan sebuah kertas ke wajah Huan hingga membuat Huan terbentur pohon. Lee Fuyu terus berlari ke depan dan ternyata di depannya adalah tebing batu. Dia pun terpeleset lalu nyangkut ke sebuah pohon. Sementara Ching Huai di rumahnya berusaha memulihkan tubuh. Tiba-tiba ada sebuah buku jatuh di hadapannya. Dia membaca dan tahu bahwa Lee Fuyu berlatih sendiri. Setelah mengembalikan buku tersebut, Ching Huai melihat ayam peliharaan Lee Fuyu berkeliaran di dalam rumah. Terbesit di hati Ching Huai untuk menyantapnya, meskipun Lee Fuyu sudah berpesan untuk tidak menyentuh Xiao Qi. Ching Huai sampai kelelahan mengejar Xiao Qi. Lalu, ia menggunakan kekuatannya untuk menangkap. Karena bukan ayam biasa, Xiao Qi membuat kekuatan Ching Huai padam. Kembali lagi pada Lee Fuyu yang tersangkut pohon. Dia diketawai oleh rubah cantik, tapi sepertinya rubah cantik tak sejahat itu. Dia malah mengkhawatirkan keadaan Lee Fuyu. Lee Fuyu mencoba naik, tak disangka ia memegangi kaki rubah cantik dan memanjat dengan bantuan tubuh sang rubah. Lee Fuyu pun berhasil naik. Masih saja mereka berdebat. Huan kembali akan menyerang Lee Fuyu. Dengan sigap, Lee Fuyu berhasil mengeluarkan tamengnya. Hal tersebut membuat Huan ketakutan. Tapi kemudian, Lee Fuyu terlihat kesakitan dan tak tahan dengan sesuatu yang ia rasakan. Dia berteriak sampai membuat tebing runtuh dan pohon-pohon tumbang.
Hal itu juga sepertinya mengganggu ular yang sedang bertapa di goa sekitar tebing. Dan episode ini berakhir. Semakin seru aja ya. Teman-teman bisa terus ikuti alur ceritanya hanya di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.